الفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر من قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاون من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقى النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma wa shalli alihi wa ashabihi ya nabiul ulumi wal hikam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil hisab. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Shadaqallahu 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi sadatina wa imatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar Uthman wa Ali radhiyallahu anhum karramallahu wajhah wa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat khususan. usulihim wa furahim wa dzalika alaihim Allah wa ya'funa bi barakatihi wa anwari bikiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke 35
35 ya. Ya, ketika saya nyebut ilarul khususon, kalian sebut aja siapa. Nah, jadi biar nambah banyak. Kalian sebut siapa? Kakek, nenek, paman, adik, mungkin ada keguguran, ya ada meninggal, sebutin aja. Paham ya? Kalau saya kan itu wasilah kepada musannif dan juga kepada muassis. Ya, kalian tambahin aja, jadi kena semuanya. Ya. Baik, sekarang kita hadis yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-haditsu al-khamisu wath-thalathuna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hauna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasabi imri'in minasyarri ay yahqira ahahul muslima kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu rawahu muslimun. Al-hadithu ay hadza al-hadithu, bermula ini yaitu hadis. Al-khamisu wa thalathuna, yang ke-35 apa hadis. Jadi sekarang sudah memasuki hadis yang ke-35. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Jadi bacanya Abu Hurairah. Nah, kemarin. Ya, jadi Abi di sini salah satu isim yang lima, rofa dengan wau, nasab dengan alif, khofat dengan ya. Jadi karena ada amil khofat nih, amil jer, andu, kan salah satu huruf khofat tuh ya. Huruf khofat kan ada berapa huruf khofat? 9. Coba. Wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wa ba wa kafu wa la. An salah satunya. Maka karena ada an, berarti lafaz yang setelahnya wajib berubahnya jadi majrur. Jadi mahfuz, jadi khafat. Maka di sini bacanya abi. Jadi cara ngartinya apa? Abu. Jadi jangan Abi Hurairah, tapi an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Nah, sahabat Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat Nabi ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Minggu lalu saya sudah kasih tahu berapa jumlah hadis. Berapa jumlah hadis Abu Hurairah? 5.374 hadis. Jadi beliau ini paling banyak. Jadi sahabat kan banyak tuh, ribuan. Jadi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah sahabat Abu Hurairah. 5.374 hadis. Dia paling terbanyak. Kenapa dia paling terbanyak? Sahabat. Ya, karena dia selalu bersama Rasulullah. Jadi Abu Hurairah. Hurairah itu apa tuh? Nama apanya? Nama lakopnya Hurairah. Hurairah itu artinya apa? Anak kucing kecil. Jadi ada kitun, ada hirrotun. Kalau kitun itu kucing yang dipelihara di rumah, itu namanya kitun. Tapi kalau hirrotun, kucing yang liar. Jadi
Jadi asal muasabab Nabi memberikan julukan Hurairah. Jadi ketika sedang taklim di Masjid Taklim Rasulullah, itu dijelaskan mengenai apa? Mengenai harus punya sifat kasih sayang terhadap makhluk, salah satunya binatang. Nah, ini keunggulan dari sahabat Abu Hurairah itu dia apa? Salah satunya, selain beliau nemenin Rasulullah kemana aja, dia tuh selalu mempraktekkan apa saja yang langsung diberikan oleh Nabi Muhammad. Tidak kayak sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain itu pakai nunggu besok, ntar pas di rumah. Enggak, kalau Abu Hurairah itu langsung didapat ilmu langsung dipraktekkan hari itu juga. Jadi pas beliau pulang dari majelis itu, dia lihat apa tuh? Lihat ada anak kucing. Sedang apa tuh? Sedang sakit. Sedang di jalanan. Diambil lah, dicomot lah sama dia. Dibawa pulang, diselimutin, dikasih makan, dikasih minum, pokoknya dirawat lah dengan baik. Nah, sampai-sampai dibawa kemana? Dibawa juga ke masjid Dibawa juga ke masjid Taklim Rasulullah, diajak ngaji. Saking apa itu? Saking sayangnya. Kelihatan nongol kepalanya. Sama siapa? Sama baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya disebut ya. Nah, kamu Abu Hurairah. Begitu asal latar belakang disebut. Ya. Jadi Abu Hurairah itu namanya apa? Lakobnya. Ini nama kunyahnya Abu Hurairah. Nama kunyah. Nama lakobnya Hurairah atau riwayat Islam. Di nama lakob dari Abu Hurairah ini ada apa? Ada dua. Yang pertama riwayatul Islam. Kenapa dia disebut riwayat Islam? Karena beliau adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa disebut Hurairah tadi? Karena sifat kasih sayangnya dia terhadap hirrotul kucing kecil yang lihat. Sayang buat dia. Udah pahala itu. Makanya kita bukan hanya ukhuwah Islamiyah, bukan hanya ukhuwah watoniyah, tapi ukhuwah makhlukiyahnya juga harus ada. Ini yang kita bahas ini. Ukhuwah persaudaraan. Ya, ukhuwah itu mufradnya akhun, jadi ukhuwah. Kayak nabiyun jadi nubuwah. Paham ya? Jadi apa? Jadi ada namanya ukhuwah makhlukiyah. Tadi saya pernah share ya di grup ya. Ada ukhuwah makhlukiyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah Islamiyah. Itu dijaga, kalau itu dijaga insya Allah bagus rapi. Ukhuwah makhlukiyah artinya apa? Semua ciptaan Allah itu kita bersaudara, jadi nggak boleh kita rusakin. Kita punya pulpen, jangan dibanting-banting. Beli itu pakai duit mahal, sayang pulpen. Hargai cara belinya, maksudnya gitu. Ukhuwah makhlukiyah. Ya, ukhuwah makhlukiyah. Kayak sama hewan, punya burung, tahu nggak burung? Sekarang lagi zaman burung dara nih. Tahu burung dara? Iya, burung dara kesian banget. Ya, lagi telur, lagi ngeremin, diambil, diklepek-klepekin mulu. Masya Allah, itu orang nggak jadi dosa itu nggak boleh. Kenapa? Karena ukhuwah makhlukiyah nggak boleh, makanya nyiksa itu nggak boleh. Iya, burung lagi mau ngerem, mau pacaran, diklepekin sono. Iya, ngerem kayak manusia aja, manusia lagi hamil nih, coba aja dah disuruh laris sono. Jangan tuh jadi dosa itu, namanya ukhuwah makhlukiyah. Nah, yang kedua namanya ukhuwah basyariyah. Apa ukhuwah basyariyah? Persaudaraan sama manusia. Persaudaraan sama manusia. Mau dia agamanya Hindu kayak Buddha kayak Kristen kayak Konghucu kayak terserah pokoknya semua saudara. Gak boleh saling bermusuh-musuhan. Ukhuwah jaga. Makanya jaga kerukunan beragama. Gak boleh kita ngata-ngatain begini. Gak boleh. Ada ukhuwah, apa lagi? Ukhuwah watoniyah. Apa ukhuwah watoniyah? Persaudaraan sama negara. Ini lebih spesifik lagi, sama negara doang. Jadi sesama kita negara nih, satu bendera nih, merah putih, nggak boleh saling berantem. Jaga Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir namanya ukhuwah Islami, sama agama, sama akidah, sama iman. Ya wahid sama yunjib, wahid sama imam, yunjib sama seyunjib sama imam. Iya, itu nggak boleh berantem. Iya, nggak boleh berantem tuh namanya ukhuwah
Islaminya. Sama adik kita nggak boleh. Paman kita, sama saudara kita, sama teman kita di sekolah yang sama-sama Islam. Ini ukhuwah Islamiyah. Jadi materi kita ini sebetulnya itu yang mau dibahas. Tentang apa tuh? Tentang ukhuwah Islamiyah. Ya, itu Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini sahabat Rasul. Dia asalnya apa? Asal agamanya apa nih? Majusi. Dia ini berasal dari Yaman, ya, negeri Yaman. Ya, agamanya Majusi. Makanya dulu nama kecil dia, nama sebelum dia Islam itu namanya Abdul Syamsi. Menyembah matahari Abdul Syamsi. Nah, ketika dia mencari Tuhan, dia pindah lagi tuh ke agama Kristen, Nasrani. Ke agama Nasrani dia dengar katanya ada seorang manusia yang akhlaknya bagus, ya, dakwanya bagus. Akhirnya dia pergilah ke kota Madinah. Dia datang langsung ke majlis tempat Rasulullah berdakwah. Dia datang. Nah, setelah selesai dia datang, dia dengerin dakwanya, langsung hari itu juga Abu Hurairah memeluk agama Islam. Maka digantilah nama dia dengan Islam. Namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhar bin Ad-Daus Al-Yamani namanya, nama aslinya. Jadi nama alam isimnya siapa? Abdurrahman bin siapa tadi? Bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani. Itu nama apanya? Nama alam syakhsnya. Jadi ada alam syakhs, ada alam laqab, ada alam kun. Alam kunyanya siapa? Abu. Alam laqabnya Hurairah dan riwayatul Islam. Nah, sedangkan alam isimnya siapa tadi? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani. Itu namanya. Jadi riwayat beliau banyak dijelasin di kitab-kitab yang bagus-bagus. Ya, salah satunya di kitab Ma'rifatus Sahabah. Jadi ada kitab tuh namanya apa? Kitab Ma'rifatus Sahabah. Jadi kitab yang khusus menjelaskan mengenal sisi-sisi para sahabat. Ini karangan Abu Nuaim As-Sobahani. Ya. Beliau mengarang. Ada juga kitab Al-Bani, ada juga menjelaskan. Juga. Ada juga kitab Sirah sekarang oleh Abdullah Ibnu Ishaq. Pokoknya banyak kitab-kitab apa yang menjelaskan tentang para sahabat. Radhiya, mudah-mudahan memberikan keridhaan. Radhiya, mudah-mudahan memberikan keridhaan. Ini radhiya fi'il madhi. Tasrif istilahnya radhiya ya rabba ridwan wa mardatan fa huwa radhi wa dzaka mardiyun irda la tarda marda. Kalau lugawinya gimana lugawinya? Ada apa enggak? Radhiya radhiyata radina radita raditu ma raditu raditu ma raditun raditu makanya raditu billahi rabba wa bil islam dinah gitu kan ya. Iya, itu dari lugawinya yang ke bawah itu yang belakang. Karena radhiya fi'il tentu butuh fa'il. Ini namanya fa'il. Siapa Allahu? Allah. Siapa Allahu? Allah. Anhu daripadanya Abu Hurairah. Anhu daripadanya Abu Hurairah. Ini sebuah doa untuk para sahabat. Ini yang ngaji kitab ini bukan kita doang. Mungkin jutaan, mungkin di negara Yaman lagi ngaji ginian juga, mungkin di Lirboyo ngaji ginian juga, ya, mungkin di Temburong ngaji ginian juga, mungkin di Atakwa tuh Bekasi ngaji ginian juga. Jadi sekali nyebut satu sahabat, doanya disebut gitu, sebut. Makanya para sahabat ahlul jannah semua. Lah doanya radhiyallahu wa anhu semua yang doain udah miliaran mungkin. Ya, coba dah pikir dah, ya kan ya. Ini baru hadis matan Arba'in Nawawi doang. Belum ketika lagi ngajar Sahih Bukhari kan, belum lagi ngajar Sahih Muslim, belum lagi ngajar Sunan Abu Dawud, udah banyak banget. Gitu ya, maaf. Qala telah berkata siapa Abu Hurairah. Nah, ini qala fil madi juga nih.
qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun wa dzaka maqulun qul la taqul maqalun miqwalun miqaulun boleh. Wazannya sona yasunu saunan wa masonan fa huwa sailun wa dzaka masunun sul la tasud masalun masalun miswan al-babul au awwa. Qala telah berkata siapa Abu Hurairah. Qala telah bersabda siapa Rasulullah. Siapa Rasulullah itu Rasul mudhaf, Allahi mudhafun. Makanya bacanya Rasulu, jangan Rasulun. Karena yang namanya mudhaf itu tidak boleh tanwin, enggak boleh. Wajib doma, wajib kasroh, wajib fathah. Jadi enggak boleh domatain, enggak boleh fathatain, enggak boleh kasrotain. Rumusnya tuh. Tapi kalau mudhaf ilaih boleh. Boleh dia tanwin, kecuali ada alif lam. Kayak gini nih. Rasulullahi. Mana ada alif lamnya? Kalau enggak ada alif lamnya, mungkin Rasulullahi. Tapi teman enggak mungkin kan? Karena kan lafaz Allah. Udah pasti ada alif lamnya kan? Iya, contohnya kayak bismillahi. Nanti ketemu kok. Paham gitu ya maksudnya ya? Sholat mudah-mudahan memberikan rahmat ta'zim. Ini sholat sama nih bil madi juga. Sholat yusolli tasliyan tasliyatan tasla antisla ansilla ansolat bahwa musallin maka kamu sholat sholli la tusolli musollan wazannya zakat laqo yulaqi talqiyatan talqo antilqo anliqo anmulaqon bahwa mulaqin maka mulaqon laqi la tulaqi mulaqon wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Siapa Allah ini fa'ilah sholat. Siapa Allah alaihi atasnya Rasulullah wasallama dan mudah-mudahan memberikan kesejahteraan siapa Allah. Wasallama dan mudah-mudahan memberikan kesejahteraan siapa Allah. Ini salama fi'il madi juga, fa'ilnya dhamir mustatir. Ya, takdiruhu huwa ila yaqudu Allah. Mana? Allah. Ai alaihi atas Rasulullah. Asal wasallama alaihi. Ini salama sama tuh, wazannya kayak tadi sholat ya. Wazannya salama yusallimu tasliman. Wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu namanya apa tuh? Sanad. Sekarang matannya, isinya la tahasadu, janganlah dengki. La tahasadu, janganlah saling dengki. La tahasadu, janganlah saling dengki. Siapa mereka? La tahasadu, janganlah saling dengki. Siapa mereka? Itu la-nya itu namanya apa tuh? Kalau janganlah lanahi. Jadi la itu ada tiga. Ada lanahi, artinya janganlah. Berarti larangan. Artinya la taqrabu zina. Ada lanafi. Ya la harfun nafi. Huruf nafi artinya tidak. Ada apa lagi? Ada la harfun nafi lil jinsi. Yang lebih dikenal dengan nama babula. Ya, tangsibul isma kan. Jadi kalau ada la yang tadi tuh yang la harfun nafi lil jinsi, itu artinya la-nya tidak ada. Jadi coba la ilaha tidak ada Tuhan. Begitu artinya, bukan tidak Tuhan, bukan, tapi tidak ada Tuhan. Bedanya gitu. Paham ya? Jadi la itu adalah harfun nahi, adalah harfun nafi, adalah harfun nafi lil jinsi. Yang babula itu babula iklam annala tangsibul ya. Itu salah satu isim yang dinasab, isim yang dinasabkan. Babula tuh. Makanya situ artinya apa? Janganlah. Ini namanya la. Tahasadu, saling dengki. Tahu dengki? Iri, hasud.
Itu ada kata-kata saling. Berarti yang namanya saling itu artinya apa? Musyarakah. Saya pernah ajarin tuh ya waktu ibtidaiyah 1 ya. Yang tentang apa tuh? Yang tentang fawaid sorfiyah. Itu yang ada yunqalu. Ada tuh. Yunqalu as-sulasiyu ila wazni tafa'ala bi ziyadati ta'i fi awalihi. Apa lagi? Wal alifi ba'dal fa'i. Ada tuh. Jadi yunqalu dipindah. Apa asulasiyu fi sulasi ila wazni tafa'ala kepada wazan tafa'ala bi ziyadati ta'i dengan menambahkan ta fi awal pada awal. Jadi asal fa'ala tambahin ta awal jadi tafa'ala gitu kan ya. Apalagi tuh wal alifi dan alif ba'dal fa'i setelah fa mana? Fa ya itu fa apa? Fa'il. Jadi makanya tafa'ala asal fa'ala tafa'ala. Ada tuh saya pernah jelasin kan? Nah, jadi wazan tafa'ala itu punya berapa makna tuh? Enggak ada inget enggak? 10. Udah 10. Ada 5. Ada 5 nanti buka lagi kitab sorofnya tuh. Itu namanya kitab Fawaidus Sorfiyah namanya. Yang masuk dalam amsilah. Yang dikarang oleh siapa itu namanya? Syekh Muhammad Maksum Ali rahimahullahu taala. Jadi beliau di situ mukil ada 5 makna. Ada 5 makna wazan tafa'ala. Nah, salah satunya ini makna saling namanya lil musyarakah baina isnata ini. Apa lagi? Fa'ak saro. Di 2 atau lebih namanya musyarakah. Jadi makna yang pertama lil musyarakah. Ada maknanya lil mutawa'ah. Ya, ada makna li ta'diyah. Ada maknanya lil wuqu'i tadrijan, bertahap prosesnya. Ada maknanya li izhari ma laisa bil waqi', ada tuh. Jadi dari 5 tadi, nah ini lafaz tahasadu ini apa? Masuk ke yang makna yang pertama, lil musyarakah. Artinya saling. Yang namanya saling berarti ada 2 orang enggak tuh? 2 orang. Bisa lebih. Jadi janganlah saling dengki. Siapa mereka? Tuh alifnya ada alifnya tuh yang kecil ya. Namanya alif apa tuh? At-tafriq namanya. Alif pembeda. Nanti kalau kalian udah belajar itu mungkin nanti diajarin ya sama Ustaz Sarkawi mungkin ketika kalian bahasanya apa? Privat ya. Privat nambah ya. Nanti itu ada itu alif itu namanya alif at-tafriq. Alif pembeda. Beda. Jadi ada alif untuk ditahnis, ada alif fa'il, ada alif naibul fa'il. Ini namanya alif at-tafriq. Beda. Jadi apa? Jadi kita di sini apa? Kita dilarang sama Rasul tidak boleh saling hasud. Ini hasud ini penyakit iri dengki yang bahaya. Penyakit iri dengki yang bahaya. Sifat yang bahaya. Makanya sampai-sampai dalam hadis dikatakan sudah pernah jelaskan juga iyyakum wal hasada. Wa innal hasada ya'kulul hasanati. Ya kan? Pernah dengar kan? Pernah itu kama ta'kulun narul hatoba. Jadi kita apa ya? Suruh tinggalin sifat hasud. Jauhin. Hati-hati sama sifat hasud. Takutlah kalian sama sifat hasud. Wa iyyakum wal hasada. Kenapa? Fa innal hasada. Karena sesungguhnya sifat hasud itu ya'kulu, memakan apa sifat hasud al hasanati akan semua kebaikan kita. Jadi puasa kita, sholat kita, zakat kita pernah nolongin orang, kita pernah sedekah ke orang, itu semuanya dipretelin. Semua apa itu? Dipretelin sama sifat apa itu? Hasud. Itu bahaya banget. Makanya kama ta'kulun narul hatoba. Seperti apa tuh? Api memakan kayu bakar. Dipretelin habis. Makanya Rasul udah wanti-wanti banget. Di hadis ini ada, di hadis ini ada. Begitu. Saking apanya tuh? Saking sifat hasud dapat menghancurkan amal baik itu. Makanya dalam Quran Falaq ada itu ya. Qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri ghasiqin idza wa min syarri nafatsati fil wa min syarri hasidin idza. Allah pun sama, nyuruh kita juga. Nyuruh berlindung dari sifat hasad. Karena penyakit itu berat. Ya, penyakit hasad itu berat. Penyakit hasad sangat berat sekali. Dan akibatnya juga banyak.
Ada ulama besar Al-Imam Abdul Muqti namanya. Beliau menjelaskan dalam kitab Bahjatun Nazirin. Ya, dalam kitab Bahjatun Nazirin beliau menjelaskan ada 5 dampak negatif. Bahasa kita bahasa keren dampak negatif. Ada 5 dampak negatif dari sifat hasud. Itu dikatakan qad yahsulu lil hasidi. Ya, khamsu uqubatin. Jadi orang yang punya sifat hasud itu akan menghasilkan 5 dampak negatif. Yang pertama namanya ghammun la yanqati. Apa ghammun artinya? Apa? Kegelisahan. Kegelisahan, kesedihan yang tidak akan terputus. Jadi kalau orang punya sifat hasud itu udah pasti gelisah aja hidupnya. Lah iyalah. Lihat tetangga punya mobil baru udah gelisah. Kedekeran sini, kedekeran sono, ya enggak? Pengen punya juga gelisah aja pokoknya, enggak ada habis-habisnya. Kan nambah lagi, tiba-tiba beli HP baru tetangga dia lihat, enggak gelisah lagi. Namanya apa tuh? Ghammun la yanqati. Jadi kesedihan yang tidak ada habis. Yang kedua, musibatun la yujaru biha. Jadi kalau dia dikasih musibah itu nggak ada pahala buat dia, nggak ada pahala, kosong. Kan kalau orang dikasih musibah, kalau dia sabar dapat pahala ya, dapat nggak? Dapat. Tapi di sini nggak. Musibatun la yujaru biha. Jadi musibah yang dikasih sama Allah itu tidak ada ganjarannya, tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena masih ada sifat hasud di hatinya. Tadi saya bilang, makanya kebaikan apa kita angus gara-gara hasud tadi. Makanya musibatun la yujaru biha. Nah, yang ketiga, muzimmatun la yuhmadu alaihi. Apa artinya? Sifat tercela dia enggak bakalan dipuji orang. Jadi misalnya gini, ada orang nyela dia nih, ada orang nyela dia, tetap di mata orang itu dia tetap jelek, tetap tercela. Pokoknya nggak ada baiknya pokoknya. Kenapa? Karena masih ada sifat hasud di hati dia. Apa akibatnya keempat? Apa akibatnya keempat? Tahu nggak? Yuglahu alaihi abwabat taufik. Jadi Allah tutup semua pintu taufik, tutup Allah. Iya, pintu pertolongan tutup Allah semua. Gak dikasih apa tuh? Gak dikasih taufik sama sekali. Makanya kita suruh berlindung begitu. Sampai firman Allah sendiri mengatakan seperti min syarri hasidin idza hasad. Makanya sifat hasad itu sangat berat. Berat sekali. Apa yang terakhir? Yughdabu alaihi ar-rabb. Dimurkai sama Allah, dibenci sama Allah, dimarahin sama Allah. Makanya kalau manusia dimarahin sama Allah, nah kita mau bagaimana? Doa kita terima nggak? Ya kagak lah. Ya kayak kamu lagi berantem nih, tiba-tiba temen kamu kasih coklat, nggak bakal terima. Kalau belum taubat nasuha, kalau belum minta maaf, itu nggak sama Allah. Gitu ya. Jadi itu 5 akibat khamsu uqubat. Ya, kata siapa itu? Kata Al-Imam Abdul Muqti. Dalam kitab apa tadi? Kitab Bahjatul Nazirin. 5 akibat yang bahaya. Tapi ingat, sifat hasud itu enggak semuanya jelek. Ada bagusnya juga. Makanya para jumhur ulama membagi sifat hasud itu dua bagian. Yang pertama ada namanya sifat hasud yang tercela, mazmumah. Ada yang namanya sifat hasud yang mahmudah, yang terpuji. Sifat hasud yang terpuji, mahmudah, sifat hasud yang bagaimana? Coba. Dia iri sama orang dalam urusan agama. Kata begini. Wahid iri sama imam. Imam udah hafal 1 kitab mata Jurmiyah. Gua besok harus hafal juga. Itu namanya dengki iri. Kan iri juga. Dia udah hatam tuh. Dia amriti. Saya masih kurang 500 bait ini. Pokoknya dalam sebulan saya hatamin, saya nggak mau kalah sama dia. Itu namanya iri dengki yang apa tuh? Yang terpuji namanya. Yang mahmudah. Itu kalau bahasa agama namanya apa? Ghibtoh namanya. Ghibtoh. Apa namanya? Ghibtoh. Jadi iri sama orang dalam hal kebaikan. Boleh. Mana dalilnya?
Dan ini ada hadisnya, nggak sembarangan. Ini hadisnya dari Abdullah bin Umar. Dari hadisnya, mana bunyi hadisnya? Kalian tahu nggak? La hasada illa ala isnataini. Tidak ada dengki. Tadi lahnya kan tuh, la hasada kan? Lahaku napilin dijinsi. Tidak ada sifat dengki kecuali dua hal. Yang pertama, rojulun atallahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Apa yang pertama? Ada seorang laki-laki dikasih harta sama Allah, tapi dia buat apa? Infak, dia buat sedekah. Artinya apa? Kayak tadi, dia itu nyumbang ke masjid 1 juta. Masa gua nggak bisa? Gua kan lebih kaya dari dia. Gua harus nyumbang 5 juta. Itu namanya boleh tuh dengki kayak itu, boleh iri kayak gitu. Apa yang kedua? Rajulun atallahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana alaihi wa ana namar. Dia sholat malam mulu tuh. Bangun tahajud rajin banget. Padahal dia masih kecil umurnya. Saya ilmu lebih tinggi, masa saya malas sholat tahajud, saya bangun sholat tahajud. Si Yunjit sehari bisa khatamin Quran. Iya enggak? Nah, Wahid iri. Masa dia bisa, gua kagak. Gua khatamin juga. Nah, itu boleh tuh. Itu namanya apa tuh? Itu iri yang namanya gibto. Iri hasud namanya gibto namanya. Namanya mahmud. Nah, yang kedua namanya hasad. Sifat hasud yang tercela. Ini ada 4 dia nih. Ada 4 jenis yang tercela. Yang pertama ini paling berat. Levelnya paling tinggi nih. Kalau penyakit namanya udah stadium 10 kali 4. Stadium 4 aja kita ambil ya. Karena ada 4, kita ambil stadium 4 lah. Yang pertama nih, stadium 4 nih, yang udah sakaratul maut nih orang nih, ya, dalam hal penyakit. Jadi, apa itu? Menginginkan dan mengusahakan menghilangkan kebaikan yang ada pada orang lain sehingga pindah sama dia. Jadi dia pengen juga kebaikan sama yang tuh punya orang, udah dia pengen ngilangin juga tuh. Contohnya begini, kita punya tetangga punya mobil baru, ya. Dia tuh pengen kayak gitu. Gue pengen punya mobil kayak dia, masa gua kalah. Nah, setelah dia pengen tuh ngilangin mobil itu. Gimana caranya ya supaya mobil dia itu hilang, supaya mobil dia itu rusak, supaya mobil dia itu penyok atau kegores, bannya meledak atau bannya kempes. Jadi pengen begitu tuh namanya itu hasud yang paling tinggi tuh, yang paling dosa tuh. Jadi dia pengen apa? Dia iri juga, dengki juga. Dia pengen tuh yang punya orang hilang juga supaya pindah ke dia. Cara apapun terserah. Pokoknya supaya barang itu pindah ke dia aja gitu. Cara apapun dikerjain. Itu yang pertama tuh, yang sangat parah. Yang kedua, stadium 3. Nah, dia pengen. Ya, terus dia usaha juga, pengen ngilangin juga tuh. Ngelenyapin juga. Tapi dia enggak mau apa? Enggak mau itu pindah ke dia. Enggak mau pindah ke dia. Jadi dia tuh pengen doang, dia dengki doang, dia iri doang. Pengen doang punya kayak dia. Terus pengen tuh mobil dia rusak doang, begitu paham? Jangan sampai mobil dia tuh diambil sama dia gitu, hilang. Berpindah ke dia enggak. Itu yang kedua, stadium 3. Nah, stadium yang kedua, nih hasud yang kedua. Dia iri doang dalam hati. Jadi pengen doang itu maksudnya. Pengen doang. Dengki doang. Jadi hatinya dengki doang. Jadi dia enggak ada pengen usaha mau ngilangin punya orang. Terus enggak ada pengen juga itu pindah ke dia enggak. Jadi hatinya doang yang benci, yang pendepungan. Asal dia punya HP baru udah buatnya. Wah, kalau orang punya HP ya paling boleh nyolong itu. Dia paling boleh korupsi. Udah begitu doang nih paling. Itu yang stadium 2. Nah, stadium 1 nih, penyakit yang lebih rendah ya. Dia pengen kayak dia tapi urusan dunia. Artinya berlomba-lomba. Dia punya mobil 1, masa gua kalah, gua pengen punya mobil 2. Dia punya Pajero, gua pasti harus punya apa? Lihat Pajero apa? Alphard misalnya. Begitu. Jadi itu yang stadium 1 begitu. Jadi berlomba-lomba, dia pengen karena dia dengki iri, dia pengen lebih dari dia, begitu paham maksudnya.
Misalnya gini, dia punya HP nih, Oppo, harganya 1 juta. Ditanya tadi diselidikin berapa tuh dia? Tangga berapa dia 1 juta. Dia apa itu? Dia beli yang apa 4 juta, begitu maksudnya. Dia stadion 1 tuh. Stadion 1. Makanya berat sekali. Makanya sifat hasad itu sebuah sifat yang sangat apa? Yang sangat Rasul larang. Allah juga larang. Kita suruh berdoa sama Allah. Nah, sini ada hasad. Jadi kita harus meninggalin sifat hasad tadi. Sebenarnya banyak. Definisi hasad itu banyak sebetulnya. Sudah sini banyak ulama yang menafsirkan lain-lain. Ya, lain-lain. Banyak. Ada Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau mengatakan ya dalam kitab At-Taksir li Ta'wil Tanzil nama kitabnya. Dia mengatakan al-hasadu huwa tamanna zawatan nikmati an sahibiha. Jadi hasud itu mengharapkan, taman itu mengharapkan hilang nikmat tadi supaya apa? Balik ke dia. Jadi macam-macam. Tapi yang lebih jujur adalah tadi yang empat tadi itu. Yang 4 macam hasud tadi yang tercela tadi. Ya. Hati-hati. Lanjut. Wala tanajasu. Dan janganlah saling menipu. Siapa mereka? Jadi nggak boleh kita nipu, nggak boleh saling nipu. Tahu nipu? Macam-macam apa aja. Nipu orang, nggak boleh. Terutama dalam masalah dagang ya. Ini kan kalau bahasa nipu rata-rata dalam masalah perdagangan kan, jual beli, muamalat baik. Kayak bisnis menipu, ya hati-hati. Bisnis, dagang itu pada nipu. Jadi nggak boleh tuh ya, menipu. Hati-hati tuh. Ya kita dagang takaran atau timbangan tuh ya, timbangan takaran tuh, jangan nipu itu. Ditempelin besi berani, iya biar berat di bawahnya gitu kan. Itu udah sekilo, wah udah belum sekilo, masih kurang, walaupun kurang seon, kurang 2 on tetap tuh nggak boleh. Hati-hati tuh, jangan nipu, nggak boleh. Menipu nggak boleh tuh, haram. Hati-hati menipu. Atau jual beli HP misalnya nipu, kata bagus banget ini HP, enggak, dapat sebulan error, iya nipu. Orangnya kita cari nggak ada, udah kabur. Ya kan, tipu. Ya hati-hati. Kalian misalnya diajak usaha sama teman ya, dan kalian misalnya diajak usaha sama teman nih, ayo teman, kita naruh usaha, kita bikin biro jasa misalnya pembukaan percetakan misalnya, ya nyumbang dah misalnya orang-orang 5 juta, ya dapat sebulan 2 bulan sih dikasih keuntungannya, pas dapat 3 bulan, ya alasannya pulang kampung. Contohnya dibawa kabur duitnya semuanya. Iya, sampai barang-barangnya pas dibuka di kontrakan percetakan, dibuka udah gak ada barang, katanya tuh dijualin semua. Menipu. Tidak boleh itu. Masyaallah, dosa itu. Jadi wala tanajasu. Ya, jadi janganlah saling menipu. Boleh, awas, hati-hati. Sama kayak kamu juga nih. Sama teman yang hal sepele lah, sama teman lah. Ya, nipu. Pulpen. Ya. Pulpen orang ditipu. Dipinjemin, ditipu orang. Pokoknya kagak nyata. Itu dosa juga itu. Nipu. Iya, jangan. Jadi aturan kita hukum meminjamnya jadi sunnah, jadi haram. Dosa itu. Nggak boleh. Pinjam pulpen udah bener, kasih pulpen orang. Jangan dikasih yang kosong.
Iya, ditipu, teman sendiri ditipu. Awas hati-hati. Nggak boleh. Wala tabaghadu, dan janganlah saling marah, saling benci, boleh. Wala tabaghadu, dan janganlah saling marah atau benci siapa mereka. Ini nggak boleh kita saling apa? Saling benci, saling bertengkar, saling bermusuhan, saling marah-marahan. Nggak boleh. Tidak boleh. Kan ada hadis. Ya, ada hadis yang berbunyi, saya kurang hafal juga, bunyinya pokoknya depannya la yahillu li muslimin ayyujara selama 3 hari itu. Jadi kalau ada seorang muslim selama 3 hari saling bermusuhan, ya sampai salah satu keduanya saling mengucapkan salam, maka dia masih berdosa. Nggak boleh sama-sama, apalagi sama-sama saudara. Ini enggak saling berantem, ya bertengkar, bermusuhan, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Tabaghadu, nggak boleh. Jaga ukhuwah, jaga persaudaraan, nggak boleh. Ya, sama-sama teman ngaji, nggak boleh berantem. Ya, tidak boleh berantem, nggak boleh. Makanya harus ada yang apa? Ada yang memaafkan. Makanya sifat pemaaf itu sifat yang terpuji. Maafin. Pada berantem mulu, ya, benci itu dapat apa tuh? Merusak nanti, merusak amal ibadah kita juga. Kalau saling marah-marah begitu, nggak boleh marah. Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi siapa mereka. Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi siapa mereka. Kalau membelakangi, ini tadabaru diambil dari kata dubur. Oh, dubur itu kan lubang belakang kan? Jadi belakang, jadi saling membelakangi. Yang namanya orang saling membelakangi berarti apa? Saling cuek kan? Saling cuek. Coba Yunji Manusono. Ya, Imam Manusono. Coba dah. Ada orang ngobrol dia Manusono. Nggak ada. Makanya membelakangi itu maksudnya begitu. Jadi saling cuek. Nggak pernah mau negor sapa, nggak pernah. Nggak boleh. Itu bisa apa tuh? Bisa mengakibatkan putusnya silaturahim. Itu taruhannya kalau orang yang memutus silaturahim, taruhannya neraka itu. Tidak boleh. La yadkhulul jannah. Iya. Ada hadisnya tuh. Tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus silaturahim. Tapi sebaliknya, jika kita menjalin silaturahim, maka ada 2 ganjaran kita dapat. Yang pertama, rezeki kita diperbanyak oleh Allah, diperluas oleh Allah. Yang kedua, umur kita dipanjangkan oleh Allah. Makanya ada hadis, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Itu hadisnya tuh. Barang siapa yang demen, maka dia diperluas rezekinya, dipanjangkan umurnya. Bagaimana caranya? Fal yasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Maka nggak boleh kata ada baru saling cuekan. Iya, pernah negor. Pernah nggak kalian begitu sekolah? Pernah. Pasti pernah, nggak mungkin nggak. Jangan. Tetap kita biarin dia cuek, kita tetap negur. Nah, tetap kita tegur, nanya tetap. Setiap manusia pasti ada sifat marah, wajar manusia. Pasti ada sifat marah. Tapi sifat marah itu kita harus apa? Kita harus pendemi. Kita harus belajar merendahkan. Caranya gimana? Ya itu. Ya minimal kita tegur. Biarin kita dicuekin, yang penting kita jangan cuek. Nggak boleh, wala ada baru. Asal itu dari tahasadu, tanajasu, tabaghadu, baru itu semuanya fi'il mad. Apa wazannya? Tafa'ala, yatafa'alun, tafa'ulan, wa mutafa'alan, wa mutafa'ilun, wa dzaka mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al, mutafa'alun. Coba kita ambil contoh satu aja. Coba tadabaru. Tadabaro, ya tadabaru,
tadaburon wa mutadabaron wa huwa mutadabirun wa dzaka mutadabarun tadabar la tatadabar mutadabarun mutadabarun. Tadabaru, janganlah kamu sekalian tafa'ala ya tafa'alu tafa'al tafa'alan tafa'il tafa'al tafa'al. Berarti ini tadabaru. Berarti namanya fi'il nahi ya. Fi'il nahi berarti kan tahasad ya. Ya kan? Tafa'al kan? Fi'il amr kan? Coba ulang lagi coba. Tadabaro ya tadabaru tadaburon wa mutadabaron wa mutadabirun wa dzaka mutadabarun tadabar la tatadabar tadabarun. Berarti tadabaru berarti fi'il madi, betul ya? Fi'il madi. Karena kalau ada tak depannya lagi baru jadi fi'ilna la tatadabar gitu kan. Ini wazannya apa nih? Lugawi. Tahasada tahasadu wa huma hum. Tanajasa tanajasu. Tabaghon tabaghonu. Tadabaro tadabaru. Fa'ala fa'alu. Gitu ya. Jadi namanya apa? Fi'il tasrif al-lughawi. Jadi enggak apa-apa itu. Tidak boleh saling membelakang, saling cuek, enggak pernah negur sapa. Enggak boleh. Terus enggak boleh mana lagi? Wala yabi' ba'dukum, wala yabi' dan tidak menjual. Wala yabi' dan tidak menjual. Itu asal yabi'u. Asal yabi'u ada ya-nya tuh sukun. Karena ada la tuh, ada la tuh. Ya. Maka yabi. Jadi ainnya mati. Ya enggak mungkin kan yabi, enggak ada begitu. Jadi asalnya dikala, berarti ya-nya ngalah. Jadi la yabi. Wazannya apa? Ba'a yabi'u bai'an. Coba ada apa enggak? Ba'a yabi'u bai'an wa mabi'an wa ba'in wa dzaka mabi'un mabi'un ba'at ba'mata bi'tu. Coba yang ke bawahnya lagi yabi'u yabi'ani yabi'una tabi'u tabi'ani yabi'na tabi'u tabi'ani tabi'una tabi'ina tabi'ani tabi'na tabi'u. Hafal itu. Kan udah belajar tasrif lughawi kan? Udah kan? Ya hafal lah. Dihafalin makanya. Kalau nggak dihafalin, wah kamu ngerti nanti. Sorobnya mana? Nahunya mana? Ya Sakinah ya. Nanti enggak ribet. Makanya kiai apa? Ya, itu apa? Wajib hafal matan jurmi. Ya, wajib hafal amsilatu tasrifi. Hafal. Kenapa? Karena satu kata mewakili jutaan kata. Kayak fa'ala yang itu jutaan kata itu mewakili. Nah, soalnya itu jutaan kata lagi, amal yang jutaan kata. Ini kayak ini aja nih contohnya kan tanpa ala kan ada tahasadu, ada tanajasu kan, ada tadabaru, tabaghonu, ada jutaan kata. Harus hafal. Kalau nggak hafal amsilah tasrifiyah, ini kelompokan ada barisnya, enak. Kita kalau kitab yang gundul nggak ada barisnya, kalau nggak hafal sorok, kita diem aja nggak bisa baca. Coba dah ya kan? Nah, iya. Kalau nahu ujung-ujungnya doang kan ya? Kalau nahu ujung-ujungnya doang kan? Iya. Misalnya gini, al hadisu su apa sa apa si kan gitu. Nah kalau sorok dari awal sampai tengah. Nah iya. Nah, kalau nggak hafal bagaimana? Kita bingung. Ini kelempengan ada barisnya enak banget. Nanti setelah ini ada syarahnya. Ya, nanti hari ini ada syarahnya, syarah matan Arba'in Nawawiyah ada. Jadi kalau misalnya dipelajari syarahnya, nanti tuh kita gundul baru.
Coba kalau nggak ada barisnya ya kan repot. Wala yabi dan tidak menjual. Nah yabi ini fi'il mudhari. Ya. Siapa? Di mana fa'ilnya nih? Siapa? Ba'dukum, sebagian kamu sekalian. Siapa ba'dukum? Sebagian kamu sekalian. Ba'du mudhaf, kum mudhafun lain. Makanya banyak ba'dukum. Sebagian kamu sekalian. Ala bai'i ba'din, atas menjual sebagian, ai akhara yang lain. Ala bai'i ba'din, atas menjual sebagian, ai akhara yang lain. Itu bai apa tuh? Isi masdar. Ba ayabiu bai'an. Masdar. Maksudnya begini. Nih, kita itu nggak boleh menjual barang kita yang udah dibeli orang. Nggak boleh. Atau kita itu menjual, kita udah sepakat nih beli sama itu pedagang, kita pindah ke pedagang lain. Contoh begini, ada pedagang jual rambutan, ya, satu ikat 10.000 rupiah, ya kan ya, berapa? 10.000. Udah sepakat dia beli, ya udah, iya 10.000 saya beli 5 ikat. Tiba-tiba penjual yang di samping begini, jangan, kemahalan dia, ini mau gua aja nih, mau gua seikat 8.000. Ini penjual yang ini nggak boleh nih, nggak boleh Pak, nggak boleh ngambil pembeli tadi, karena dia udah sepakat, udah Pak, udah sepakat, ya boleh. Dan yang kedua, ini yang beli tadi nggak boleh pindah ke sono, karena udah sepakat. Paham tuh maksudnya? Itu yang disebut wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Kan di pinggiran Taruna bayang tuh, jualan rambutan, buah naga, buah kelengkeng, buah jeruk, buah salak, sao kesukaan saya, sao, ya, sao kenal sao, yang warnanya coklat enak manis, kesukaan saya sao, itu kita beli, kan tuh main samping-sampingan kan itu ya, lah jangan kita udah sepakat, kita udah mau bayar pindah ke sono, jangan sama nggak boleh. Dan penjual yang lain nggak boleh ngambil pembeli orang, paham maksudnya? Hati-hati. Ya, kalau nanti kalian jadi pedagang sukses misalnya, bisnismen nih nggak boleh. Begitu maksudnya ya, paham tuh? Wakunu, ini kunu ini fil amr nih, tasrifnya lugawi. Kun, kuna, kunu. Sun, suna, sunu. Iya tuh. Jadi kun, kuna, kunu. Jadi domirnya apa nih? Ya, domirnya apa? Domir antum. Nah, kunu kan kun, anta. Kuna, antuma. Kunu, antum. Kagak ada fi'il amr, domirnya hum. Siapa yang ngajarin? Ada tuh di tafsir Al-Lughawi ya kan? Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulnya. Kun, kuna, kunu, kuni, kuna, kunna. Coba buka dah. Sun, suna, sunu, suni, suna, sunnah. Ada tuh tafsir Al-Lughawi. Di fil amr nih. Kita dikata fil madi lagi. Kalau fil madi kana, kanu. Sona, sonu. Jangan salah. Ini fil amr. Ya, kun, kuna, kunu. Jadi artinya wakunu, dan jadilah kamu sekalian. Wakunu, dan jadilah olehmu sekalian. Wakunu, dan jadilah siapa kamu sekalian, boleh. Kan failnya itu domir mustatir kan? Takdiruhu antum. Wakunu, dan jadilah kamu sekalian. Nah, mana khobarnya kunu? Kunu ini kan saudaranya kana. Wa ma tasarrafa minha, gitu kan ya? Ya kan? Wa ma tasarrafa minha masukkan kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbi. Gitu kan ya? Nah, tapi wah mantap. Nah, karena kunu ini saudaranya
berarti karena saudaranya sama nggak kerjaannya? Sama. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Tadi udah tuh tarfa'ul isma. Mana tarfa'ul isma? Itu fa'ilnya domir antum. Tuh di wawunya tuh wawu domir antum. Ya kan? Tuh namanya isinya tuh tarfa'ul isma, makanya ropa. Mana khobarnya? Tansibul khobar. Itu ibadallahi. Itu ibadallahi, hamba-hambanya Allah. Itu ibadah itu jama tuh, jama taksir. Apa mufradnya? Abdun, abdani, ibadun. Makanya Abdullah ya enggak? Kayak tadi tuh nama aslinya Abu Hurairah sebelum masuk Islam. Abdus Syamsi kan? Abdul. Jamanya apa tuh? Ibadun. Jadi itu ibadallahi. Hamba-hambanya Allah. Ibadah mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Ikhwanan. Yang bersaudara. Ikhwanan yang bersaudara. Siapa yang bersaudara? Siapa ibadallah. Ibadallah. Jadi di ujung kalimat Rasul bilang begitu tadi. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu maksudnya. Jadi kita nggak boleh saling hasud, nggak boleh saling nipu, nggak boleh saling marah, nggak boleh saling membelakangi, nggak boleh jual beli pakai curang. Kenapa begitu? Kita disuruh jadilah kita semua hamba Allah yang bersaudara. Yang namanya saudara jangan sampai berantem lah, ya enggak? Jangan sampai marah-marahan kan begitu. Itu maksudnya betul. Ikhwanan, kunu ibadullahi ikhwanan. Ikhwanan jama juga tuh. Ya ikhwan. Ya jama. Apa mulurnya? Akhun ikhwanun jadinya. Titik. Al muslimu bermula muslim. Orang Islam maksudnya. Muslim itu kan orang Islam. Asli aslama yuslimu islaman wa muslaman fa wa isim fa'il ini jadi orang Islam. Maf'il madhinya aslama yuslimu islaman wa muslaman fa wa wa zaka muslamun aslim la tuslim muslamun wa zana af'ala yufilu if'alan wa muf'alan fa wa muf'ilun wa zaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun al muslimu bermula orang Islam itu khobarnya nih, khobar al-muslimu. Itu akhul muslimi. Saudaranya orang Islam. Saudaranya orang Islam. Artinya apa? Jadi sesama orang Islam itu bersaudara. Itu yang namanya disebut ukhuwah islami, ukhuwatun islamiyatun. Kalau diharokatin, ukhuwatun islamiyatun. Ukhuwah islamiyah namanya nih. Al-muslimu akhul itu aku jadi khobar. Yang namanya khobar ropa bukan? Ropa enggak? Ropa. Makanya aku. Bukan bukan akhi, ya kan? Kan aku itu isim yang lima. Isim yang ropanya dengan coba hafalin. Coba hafalin dalilnya mana? Ropa dengan waw isim yang lima. Fatakunu alamatal lirraqibi mawdi'aini jam'il mudzakkari salimi wa bil asma'il khamsati wa hiya abuka wa abuka wa akuki wa fuka wa dumalin. Nanti ada 6. Apa tuh 6? Saya pernah jelasin. Ada asmaul sita namanya. Apa? Hanuka. Ya ada. Saya pernah jelasin kan. Agak dicatat makanya. La ilaha illa anta subhanaka inni catat. Jadi itu ya. Makanya disebut banyak aku. Karena ropa kedudukannya khobar. La yazlimuhu yang tidak menzolimi.
La yazlimu yang tidak menzolimi siapa al-muslimu. La yazlimu yang tidak menzolimi siapa al-muslimu. Tulaknya apa namanya? La nafi apa la nahi apa la nafi harful jinsi? La nafi aja. Ya tidak. Tidak menzolimi siapa al-muslimu, balikin ke al-muslimu tuh baliknya, failnya. Balikin. Hu akan siapa? Akhul muslimi. Balikin tuh. Awas, jangan ketukar. Saya ulang lagi. La yazlimu yang tidak menzolimi siapa al-muslimu. Hu akan akhul muslimi. Artinya apa? Artinya begini. Orang Islam kan saling bersaudara tuh. Jadi orang Islam yang satu nggak boleh menzolimi orang Islam juga. Nggak boleh. Contohnya nggak boleh. Jadi Nina menzolimi Ega menzolimi Karima menzolimi Sakinah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena al muslimu akhul muslimi. Yujib nggak boleh menzolimi Wahid nggak boleh menzolimi Imam nggak boleh menzolimi Yujib gitu. Kenapa itu alasannya? Al muslimu akhul muslimi. Jadi nggak boleh menzolimi. Zolimi itu banyak, bisa pakai ucapan, zolimi orang, bisa pakai fisik, mungkin pakai tangan, bisa pakai mental juga macam-macam. Ya, hati-hati. Wala yakhdulu dan tidak acuh atau mengabaikan, cuek kalau bahasa kita cuek. Wala yakhdulu dan tidak acuh, tidak peduli maksudnya. Wala yakhdulu dan tidak acuh, tidak peduli siapa al muslimu. Hu akan akhul muslimi. Balikin kayak tadi ya, sampai salah. Yang tadi zolama yazlimu, ya. Zolama yazlimu, fa'ala itu. Kalau yakzulu, khazala yakzulu, fa'ala yaqulu bahasanya. Jadi dan tidak acuh, tidak peduli siapa muslim, gua akan akhul muslimi. Maksudnya begini, maksudnya kita sesama orang Islam nggak boleh nggak punya rasa peduli, rasa empati ya. Jadi kalau ada teman lagi kesusahan butuh pertolongan, tolongin, jangan didiemin aja, kita acuh aja begitu. Nggak boleh, tidak boleh, tolongin. Kan saling tolong menolong itu apa? Diperintahkan Allah kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Perintah Allah itu firman Allah. Saling menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong dalam dosa dan bermusuh. Jadi kalau teman kesusahan jelas tolongin. Teman mau minjem pulpen kasih. Teman mau minjem duit 10 juta kita nggak ada jadi kasih, lah nggak ada. Tadi kasih lagi kata boleh tolong menolong. Kita jual HP kita, belum sampai makom kita ke situ. Belum sampai. Kalau sampai saya sih nggak apa-apa. Ada yang begitu? Nggak ada. Abu Bakar ini nggak. Kalau sekali sodako nggak pakai tanggung semuanya. Ini nggak. Iya. Babi Khattab, Sayyidina Umar Khattab kalau sodako nggak tanggung. Sayyidina Utsman bin Affan kalau sodako nggak pakai tanggung. Kita bisa nggak kayak gitu? Belum sampai makomnya ya. Kita masih pengen itu sih ya. Pengen punya HP begitu tuh. Pengen punya motor yang itu tuh. Ya. Kayak begitu dah. Tapi itu sifat manusiawi dah. Wah, wajar. Ingat ya, yang penting apa? Tidak boleh saling acuh. Tidak boleh enggak punya peduli, enggak boleh punya empati sama Islam. Wala yakdzibuhu dan tidak mendustakan siapa muslim hu akan akhul muslim. Artinya apa? Kita nggak boleh dusta sama orang Islam, nggak boleh dusta, nggak boleh bohong-bohongin orang. Kalau orang yang sering bohong mulu, ucapannya bohong mulu, bohong-bohongin orang, itu
Itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Apa hadisnya? Ayatul munafiki salah satu. Idza hadasa kadzaba. Wa iza wa'ada akhlafa. Wa iza tumina khana. Jelas banget tuh hadisnya. Jadi orang munafik ada tiga. Ada tiga. Satu, kalau dia ngomong bohong. Yang kedua, kalau dia janji ingkar mulu. Itu orang Yahudi ingkar mulu kan janjinya. Makanya orang munafik itu. Apalagi yang ketiga, dikasih amanah dia berkhianat. Dikasih tahu sama temennya, kayak saya pengen curhat sama kamu, tolongnya jaga rahasia ini rahasia pribadi saya. Besoknya dia ceritain sama temennya. Nggak boleh, itu orang munafik. Nggak boleh. Kalau bahasa kita apa ya? Musuh dalam selimut, kepalanya dua, kesana iya. Ya, nggak boleh tuh. Saling bohong tidak boleh, dusta, nggak boleh, itu ciri orang munafik. Nggak boleh bohong. Didustakan nggak boleh. Walayah kiru dan tidak menghina atau mencela, mengejek, membullying kalau bahasa kerennya sekarang. Kalau nggak paham kebangetan sudah sebutin semua itu sinonimnya tuh. Ya. Walayah kiru, hakoro yahkiru, walayah kiru dan tidak menghina siapa muslim, ya. Walayah kiru dan tidak menghina siapa muslim. Hu akan akul muslim. Jadi sesama muslim tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling membuli. Oh, dasar lu pendek, dekil, hitam lagi lu. Sama jangan dekat gua. Enggak boleh. Gitu. Wah, lu kalau ngaji tidur mulu lu. Jangan. Enggak boleh begitu, biarin enggak apa-apa. Tahu guru kita almarhum al-maghfurah ya Haji Abdurrahman Wahid. Itu beliau kalau haji itu hampir rata-rata beliau apa? Istirahat. Tapi ketika beliau bangun ilmunya ada. Iya. Ya boleh begitu ya. Udah apa biarin. Enggak boleh saling menghina. Maka itu kata-kata bullying itu dari orang Islam sebetulnya. Dari orang Islam udah ada ajaran. Baru kemari-mari aja. Tenar enggak. Udah sih dari agama Islam udah apa? Sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Sekarang baru muncul kata-kata bullying. Udah sih udah kapan tahu. Gitu. At-taqwa bermula takwa. Tahu takwa? At-taqwa huwa imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Yang namanya takwa itu arti bahasanya takut. Apa istilahnya? Mengerjakan semua yang Allah minta, meninggalkan semua yang Allah larang. Itu namanya takwa. Takwa. Apa namanya? Takwa. At-taqwa bermula takwa itu hahuna di sini. Itu hahuna di sini. Apa kata Rasulullah begitu? Jadi yang namanya takwa itu di sini. Di sini mana? Lihat dulu lanjutannya belakangnya. Wa yushiru. Sedangkan memberikan isyarat siapa Rasulullah. Wa yusiru sedangkan memberikan isyarat siapa Rasulullah. Asyara yusiru isyaratan. Apa wazannya? Ajaba yujibu ijabatan. Wazannya. Wa yusiru sedangkan memberikan isyarat siapa Rasulullah ila sodrihi kepada dadahnya Rasulullah. Ila sodrihi kepada dadanya Rasulullah. Salasa marrotin dengan tiga kali. Maksudnya begini. Ini Rasul ngomong takwa itu di sini. Tuh, sambil apa tuh? Sambil ngasih isyarat ke dadanya.
3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Di sini maksudnya apa? Di dalam hati. Makanya hati itu pusat ketakwa kita. Makanya itu iblis setan tuh godanya di hati dulu. Gak dari peredaran darah doang, tangan, dari hati dulu. Makanya ada hadis tuh mengatakan, sampai ada yang hafal nggak hadisnya? Ada nggak? Ada yang apa? Jadi tubuh manusia, jasad manusia itu terbuat dari segumpal darah. Apabila bagus, ya, maka baguslah jasadnya semuanya. Tapi kebalikannya, apabila rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Apa itu? Ala wahia al qalbu. Dia adalah hati. Makanya hati itu poros. Makanya niat itu adanya di hati. Rukunya di hati niat. Wudu sama di hati. Yang talafuz itu sunnah. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhun. Itu apa ya? Talafuz. Sunnah. Yang rukun di mana? Di hati. Kayak sholat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin sambil bilang ibadah sambil takbir Allah, niat, itu namanya talafuz. Talafuz tadi sunnah, tapi di hati rukun. Makanya tuh al-qalbu, hati. Nah itu maksud begitu. Jadi at-taqwa, takwa itu hanya di hati. Itu ya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrati. Lanjut. Bihasabimriin, dengan sekira seseorang. Bihasabimriin, dengan sekira seseorang. Minasyari, dari perbuatan buruk. Minasyari, dari perbuatan buruk. Ayyah kiro, bahwa menghina. Ayyah kiro, bahwa menghina siapa? Siapa baliknya? Imri'in akhahu, akan saudaranya Imri'in. Saya ulang lagi. Ayyah kiro, bahwa menghina siapa? Imri'in akhahu, akan saudaranya Imri'in al muslimah, yang muslim siapa? Akhahu. Balikin. Al muslimah, yang muslim siapa? Akhahu. Akhahu jadi maf'ul bi. Maf'ul binya mana? Dari yahkiro. Kenapa dibaca yahkiro? Ada nasab an. Jadi jangan baca an yahkiro, enggak boleh. Ada nasab. An itu fan nawasibu asaratun buaya an walan idzat wa kai wala mukai wala muljuhudi hatta wal jawawil fa'i wal awawi wal au. Tulis 10. Karena ada amil nasab, jadi bacanya ayyah kiro. Ahoh itu jadi maf'ul berdudukan nasab. Karena maf'ul bi itu isim yang dinasabkan. Maka di sini ahoh bacanya, ya kan? Bukannya aku. Kalau aku kan rofa. Kalau ahoh nasab. Mana dalilnya? Coba ada yang hafal nggak? Amal alifu fatamu alamatal linnasbi bil asma'il khamsati. Nahu ra'aitu abaka wa akha wa ma asbaha syali. Jadi akhahu al muslimah, yang muslim siapa? Akhahu. Titik. Kullul muslimi bermula setiap orang Islam. Kullul muslimi bermula setiap orang Islam. Alal muslimi, atas orang Islam. Alal muslimi, atas orang Islam. Itu haramun haram. Itu haramun haram. Kalau baca sampai sini doang, ini bisa repot. Masa orang Islam haram, ya kan? Kalau bacanya sampai situ doang, nggak diterusin. Kayak tadi, at-taqwa hahuna. Takwa di sini mana? Di tembok, ya kan? Betul nggak? Di tanah, di buku, di langit. Makanya lanjutannya wa yusiru ila sadri salasa marrati. Makanya lanjutin juga. Nih, itu haramun haram. Apa yang haram? Apa damuhu darahnya muslim. Apa damuhu darahnya muslim. Wa maluhu, dan hartanya muslim.
wa irduhu dan kehormatan atau harga dirinya muslim. Wa irduhu dan harga diri atau kehormatannya muslim. Itu damuhu jadi fa'il. Fa'ilnya mana tuh? Haramun. Itu namanya apa? Namanya sifatun musyabbihatun namanya. Sifatun musyabbihatun namanya. Jadi damuhu jadi fa'ilnya dari haramun. Jadi walaupun haramun itu bukan bentuk jelas fi'il, bisa jadi damu jadi fa'ilnya haramun. Kenapa? Itu namanya sifatun musabbihatun. Paham? Ngerti? Belum sampai situ belum belajarnya? Belum. Udah sekarang udah sampai kan? Udah saya jelasin. Bukan jadi tamis. Bukan. Jadi itu haramun haram. Apa yang haram? Apa damuhu? Darahnya muslim. Wa maluhu hartanya muslim. Wa irduha dan harga dirinya muslim. Kalau tamyiz itu isim yang dinasobkan itu kan damu, ropa. Paham? Ya kan? Titik. Jadi setiap orang Islam sama-sama orang Islam nih yang disebut namanya ukhuwatun islamiyatun, ukhuwah islamiyah. Itu darahnya haram, hartanya haram, kehormatannya haram. Artinya apa? Kita nggak boleh sampai menjatuhkan darah sama Islam, saling berantem tonjok menonjok, saling nusuk, saling menembak sampai keluar darah lah. Apalagi harta sama begitu juga, nggak boleh. Sama-sama orang Islam berebut harta, berantem. Iya, benci gara-gara harta. Terutama nih masalah harta warisan ini paling riskan sekali itu. Iya, makanya Allah rinciin banget tentang hukum wasi Al-Quran, bagian-bagian. Kalau 1/4, 1/6, 1/2, ya enggak, 1/8. Rinci banget. Kenapa? Karena sudah diwanti-wanti. Mana pasti bakalan berantem. Saudara bisa jadi musuh gara-gara harta warisan yang disangka. Semeter aja itu, jangan semeter, sejengkal. Itu mesti dibayar itu. Dihitung. Semeter 1 juta misalnya ya. Sejengkar 20 cm. Berarti 20 cm itu kan dikurang 80 cm ya. 1 meter 100 cm kan? Ya kan? Berarti 1 juta. Berarti kalau 50 cm kan 500.000. Setengahnya 500.000 berapa? 250. Berarti 250.000 bayar tuh tanah sejengkal 250.000. Sampai segitunya mengenai harta. Makanya hati-hati. Jangan sampai apa? Berantem. Apalagi wa irduhu dan kehormatan harga diri. Artinya apa? Menjaga nama baik. Jangan nama baik orang dijatuhin di depan umum. Makanya kalau kita mau negor kejelekan orang jadi di depan umum nggak boleh. Panggil orangnya. Sini imam. Tadi sholatnya itu salah itu. Kasih tahu. Dan depan orang banyak, imam, kamu sholatnya tadi salah. Jangan. Tidak boleh. Jadi menjaga kehormatan harga diri seseorang. Tegur boleh, ya enggak? Amar ma'ruf nahi munkar begitu kemarin kan? Ya kan? Betul enggak? Iya. Panggil orangnya. Di depan umum. Paham maksudnya? Wa'ir gitu. Rawahu Muslimun. Rawa telah meriwayatkan. Rawa fil madi itu. Sudah sering saya sebutin ya, rawa yarwi rayyan, syawa yaswi syayyan. Rawa telah meriwayatkan Bu akan hadis mana itu? Hadis yang ke-35. Balikin domirnya. Ya sampai enggak, pokoknya artinya yang lengkap ya. Domirnya yang lengkap. Insyaallah tuh cakep tuh kalau ngaji begitu tuh cepat dapat. Tapi kalau udah ngaji bolong-bolong, enggak mau ditambel. Dia enggak ngaji nih, enggak ditambel. Waduh repot. Rawa telah meriwayatkan Bu akan hadis yang ke-35. Ya la tahasadu ila akhirih. Siapa muslimun imam muslim. Jadi ini sahih Muslim. Ini salah satu hadis yang diambil dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah berapa jumlah hadisnya? 5.374. Jadi sahih Muslim berapa? 189 hadis. Jadi dalam kitab Sahih Muslim itu yang disanadkan dari sahabat Abu Hurairah itu jumlahnya 189 hadis. Kalau Sahih Bukhari
itu 93 hadis. Kalau muttafaqun alaih, Sahih Muslim, Sahih Bukhari double itu berapa? 325 hadis. Jumlah yang ada di kitab Sahih yang disanadkan kepada Abu Hurairah. Ini dari 3000. Kalau tadi 3000 berapa? 5314. Yang muttafaqun alaih tadi berapa? 325. Yang Sahih Bukhari 93. Yang Sahih Muslim 189. Berapa jumlahnya? 607 hadis. Ya, jumlahnya. Sisanya di mana? Sisanya itu Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, pokoknya di kutubus sittah. Ya, itu ada. Ini salah satu yang ada di Sahih Muslim, ya, yang disanadkan dari Abu Hurairah, yang langsung dari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Titik. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa bisa dijaga ya dari sifat-sifat yang tadi ya. Sifat la tahasadu, la tanajasu, la tadabaru, la tabaghadu, sama wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ya, boleh. Ya, mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kulli dambin adhimun atubu ilaika badan nasuha, badan nasuha, badan nasuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirina hamdan hamdan wa fi na'mu yukabi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil ma'ali ala ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tanal arda wa 'alaiha wa 'amda khairul waridin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa rahmna kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa rahmna kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa rahmna kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zidna bil 'ilmi wa qina bil tawajjuhna bil 'afiyah. Rabbi zidna 'ilman nafi'a, Rabbi zidna 'ilman nafi'a, Rabbi zidna 'ilman nafi'a, zidna fahman 'amiqa. Allahumma 'allimna min ladunka 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna al-'afwa wal 'afiyah wal 'afwata daima fid dini wad dunya al akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab minas shalihin, Rabbi hab minas shalihin, Rabbi hab minas shalihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub ahlina ala dinika wa la ta'atik. Allahul kafi rabbul kafi wasadul kafi wa jannal kafi lukul kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahumma atif qulubal alamin bi asra alaina wa al-bisra qabula bi syal mahad. Rabbana fir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma yassir lana tu'asir yassir lana umura kullaha la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma yassir lana tu'asir yassir lana umura kullaha la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma yassir lana tu'asir yassir lana umura kullaha la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril 'azim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil